Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, mereka meninggal dunia. Ternyata saat saya tertimpa musibah, saya pun juga lupa ayatnya. Orang lain yang akan membacakannya ke saya. Kita ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Boleh jadi ibu jauh lebih sabar dari saya. Boleh jadi ibu lebih kuat dari saya. Saya kebetulan diberikan Allah membacakan ayatnya supaya sampai kepada ibu. Tapi apakah nanti di akhirat saya lebih mulia? Belum tentu. Nanti di akhirat baru ketahuan siapa yang lebih mulia di hadapan Allah. Ada amal yang lebih tinggi daripada puasa, lebih hebat daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Amalnya apa namanya? Hidup ini ada dua hal. Yang satu kita bisa milih, yang satu lagi kita nggak bisa milih. Hidup ini ada dua. Yang satu kita bisa milih, yang satu lagi kita nggak bisa milih. Tadi Ustadz Amirul Mukminin berdiri waktu ngomong. Kemudian saya ngomongnya duduk. Kira-kira saya bisa milih atau nggak bisa? Bisa. Kalau saya mau saya berdiri. Kalau saya nggak mau saya duduk. Di depan saya ada botol, ada gelas. Saya bisa minum di botol, saya bisa minum di gelas. Kira-kira minum ini saya bisa milih atau nggak bisa? Bisa kan? Nah, dalam hal yang bisa memilih, kita berusaha untuk memilih. Tapi mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Memiliki anak terindikasi, mohon maaf, autis. Itu bisa milih atau tidak? Bisa milih. Lalu nggak bisa milih, berarti itu kehendak siapa? Allah. Jelas? Pertama, klasifikasi dulu hidup ini ada bisa milih atau enggak? Enggak bisa milih. Kalau enggak bisa milih berarti Allah yang memilihkan. Kalau sudah Allah yang memilihkan, apa yang bisa kita lakukan? 5. Yang pertama, yakini bahwa sebelum Allah mencipta langit, sebelum Allah mencipta bumi, khamsin alfasana, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit, sebelum Allah mencipta bumi, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa itulah yang disebut dengan takdir. Takdir namanya. Rukun iman ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari, takdir baik dan takdir buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah takdir muncul pertanyaan. Oke, ini takdir Allah. Terus kok mesti aku? Kok mesti aku yang nerima takdir ini? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia? Kenapa mesti aku? Ini pilihan Allah. Bisa kita menggugat Allah? Tidak bisa. Maka kalau pilihan Allah berarti kita sabar. Sabar itu nama tanaman, tumbuhnya di gurun pasir. Namanya sabbar. Berduri-duri, dan kalau dihancurkan ada airnya pahit sekali. Apa namanya? Kaktus. Sabar itu pohon kaktus. Dilihat tidak menarik, dirasa pahit, dan kalau ada bunganya dicium hidung kita bengkak. Itulah dia sabar. Makanya kalau ada orang mengatakan sabar itu pahit, iya, memang kaktus ya pahit. Mau minum jus kaktus? Sabar. Yang ketiga adalah ridho. Apa beda sabar dengan ridho? Kalau sabar masih ada pahitnya, masih ada sakitnya. Tapi kalau ridho, ridho serahkan semua tanpa lagi ada ikhtiar sama sekali. Serahkan semuanya kepada Allah. Ridho itu bahasa Arab. Kal mayyit baina ghasilihi. Diambil tisu, diambil lidi, lalu ditusukkan ke hidung orang mati. Ada orang mati ngelawan? Itulah ridho. Ada ngelawan? Sebagaimana orang yang mati tidak melawan, begitulah kita ridho. Yang pertama, yakini takdir. Yang kedua, sabar. Yang ketiga,
ridho. Puncaknya adalah ridho. Kita ketika tawaf di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kenapa lebih dulu ridho baru jannah? Karena minta jannah belum tentu dapat ridho. Tapi kalau minta ridho sudah pasti dapat jannah. Makanya ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya tahu kapan Allah ridho sama saya. Gimana kau tahu Allah ridho? Ketika aku ridho menerima takdir Allah. Tapi ini kan ngomongnya aja yang ringan. Menggerakkan anak lidah ini ketika mengalami. Bagaimana perasaan Ibu Dr. Penny? Bagaimana perasaan Bapak Dr. Ibrahim Abdul Samad, anak dokter berprestasi umur 48 tahun. Ini bukan pilihan. Yang mereka lakukan 3. Pertama, takdir. Kedua, sabar. Ketiga, ridho. Bagaimana bisa sabar? Wasta'inu bis sabri was salah. Banyak-banyak sholah. Sholat maknanya 2. Yang pertama sholat, yang kedua doa. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah. Sholat itu menyabarkan hati kita. Makanya kalau hati kita sedang susah, ambil air wudhu langsung sholat. Kalau kebetulan pagi duha, kalau kebetulan malam tahajud, kalau kebetulan nggak ada waktu apa-apa, sholat sunat mutlak, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat itu melapangkan hati kita. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sabar. Bagaimana bisa sabar? Komunitas. Komunitas sesama orang yang satu penderitaan, satu perasaan. Duduk ngobrol bersama. Orang barat menyebutnya konseling. Cerita aja. Sebetulnya manusia ini mau cerita. Cerita ibu gimana? Cerita bapak gimana? Cerita kakak gimana? Habis cerita itu kita plong, kita lapang. Karena kita sudah sama-sama bercerita. Saya kehilangan ibu yang sangat saya sayangi. Saya cerita kepada orang. Saya merasa Tuhan tidak adil. Kenapa ibu saya meninggal? Saya mau bawa dia jalan ke Makassar. Saya mau bawa dia ke Brunei. Saya mau bawa dia ke Malaysia. Tiba-tiba saya dikenalkan, Ustadz Somad, ini anak yatim, masih kelas 3 SD, ayah ibunya meninggal. Seperti tamparan ke saya. Ibumu meninggal, kau sudah besar Abdul Somad. Ini anak ini kecil. Ternyata punya satu kesamaan, meringankan hati kita. Jadi duduk bersama, komunitas, itu melapangkan hati kita. Apalagi yang membuat kita bisa lapang? Membaca Al-Quran. Karena doanya, Allahumma arhamna bil. Baca Quran itu melapangkan hati. Makanya kalau kita baca Quran, lapang hati kita. Kenapa? Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang bisa membuat kita ridho? 3 langkahnya. Beriman kepada takdir, sabar, ridho. Tapi yang membuat ridho dan sabar ini diantaranya adalah banyak zikir. Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Memang hati ini punya saya, dia ada di dalam badan saya, tapi saya tidak bisa mengatur hati saya. Tak bisa saya atur hati saya. Kapan saya mesti rasa lapang, kapan saya mesti sempit, maka saya mesti banyak berzikir. Makanya dengan berzikir itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ibu pilih zikir apa yang paling nyaman untuk ibu. Apakah istighfar, apakah sholawat, apakah la ilaha illallah, apakah subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau sholawat. Kata guru saya, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, Abdul Somad, kalau kamu bingung zikir terlalu banyak, kamu pilih 3 aja. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Yang kedua, salawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir itu menenangkan hati. Saya bisa ngomong begitu, Ustadz bisa ngomong begitu kan karena bukan Ustadz yang mengalami, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, datang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, mereka meninggal dunia. Ternyata saat saya tertimpa musibah, saya pun juga lupa ayatnya. Orang lain yang akan membacakannya ke saya. Kita ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Boleh jadi ibu jauh lebih sabar dari saya. Boleh jadi ibu lebih kuat dari saya. Saya kebetulan diberikan Allah membacakan ayatnya supaya sampai kepada ibu. Tapi apakah nanti di akhirat saya lebih mulia? Belum tentu. Nanti di akhirat baru ketahuan siapa yang lebih mulia di hadapan Allah. Ada amal yang lebih tinggi daripada puasa, lebih hebat daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Amalnya apa namanya? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti setelah semua masuk surga, Allah tanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang kamu mau? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu ya Allah. Kami sudah dapat semua di surga, tapi kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdirku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah insyaallah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Penanya yang kedua, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Abian dan Lula di SDIT Al-Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, sebenarnya hanya kedok buat saya untuk menggunakan kesempatan yang baik ini di tempat yang baik, di waktu yang baik, di hari Jumat setelah asar bertemu dengan Gurunda. Saya mohon izin Ustadz, kami didoakan di waktu yang mustajab ini agar hati kami bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Dan saya mohon Ustadz berkenan mendoakan anak-anak saya, Muhammad Abian Radinka dan Andira Lula Putri, bisa jadi penegak agama seperti Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Amin. Pertanyaan saya Ustadz. Iya. Mungkin masalah dalam keluarga kita itu adalah terkait komunikasi Ustadz. Iya. Komunikasi bagaimana kemudian kita itu bisa mengajak sekeluarga kita itu untuk benar-benar menjalankan agama. Bagaimana, saya pengen tahu Ustadz, bagaimana kita sebenarnya menjalin komunikasi yang baik di dalam sebuah keluarga untuk mengajak anggota keluarga kita, kita sama-sama berjalan di dalam kebaikan. Yeah. Kita bagaimana kemudian saya sebagai seorang ibu bisa mendidik anak saya sebagai seorang istri bisa mengajak suami saya, dan saya sebagai seorang anak juga bisa mengajak orang tua saya bersama-sama menuju surga. Biar tadi yang Ustadz bilang, masuk surga itu tidak sendiri tapi sekeluarga. Saya ingin ajak mereka, tapi bagaimana saya mengkomunikasikan sehingga itu tidak menjadi konflik di dalam keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk sahabat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan ibu bapak bayangkan, karena saya ustadz, lalu saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah, lalu di rumah saya kayak gini juga ngomongnya. Lalu saya kumpulkan anak saya, Sami, Azik, Sadim,
Lalu istri saya selalu saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nggak begitu. Jadi saya sebagai suami ngomong ke istri saya sebagai anak, nggak bisa ngomong ke anak saya yang umur 4 tahun lalu saya bilang, sholat. Nggak bisa begitu. Wa aqimus sholah. Nggak bisa. Gimana cara Ustadz nyuruh dengan yang kecil dengan yang besar? Kalau yang besar, itu di rumah sakit itu ada alat loh, sebesar kulkas. Nanti darah kita dikeluarkan, masuk ke alat itu. Habis itu anak saya manggil saya Bah. Nanti setelah dicuci darah itu, lalu masuk lagi ke badan kita. Biayanya jutaan, belum lagi capeknya nunggu selesai. Terus kita kok nggak gitu? Karena ada buah pinggang kita yang nyuci darah kita dan gratis. Allah nggak minta apa-apa sama kita, Dia cuma minta untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah cuma minta sama kita, Allahu Akbar. Oh gitu iya. Pergilah ke rumah sakit. Ada orang yang paru-paru susah napas. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Kita sekarang napas enak. Dan Allah nggak minta apa-apa sama kita. Allah cuma minta Allahu Akbar. Dan bukan untuk Allah, itu untuk kita. Yang udah agak ngerti. Tapi ke Sami kan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Kalau ke Sami gimana komunikasinya? Saya bentang sajadah. Udah saya bentang sajadah, lalu di belakang tuh saya susun ada Batman, ada Spiderman, ada Hulk, ada Super Wing, ada kumpul semua. Saya bilang, Sami, makmum sudah siap, maju jadi imam. Langsung dia jadi imam. Wow, ditengoknya makmum, semangat dia, Allahu Akbar. Ada fotonya saya simpan. Jadi komunikasi antar usia itu pun nggak sama. Saya nggak mau ibu-ibu mentang-mentang udah ngaji dengan Ustadz Paul Rozi, udah ngaji di Al-Fatih, lalu kemudian pulang manggil suami, manggil anak, ya aku ya ayyuhal kafirun. Nggak bisa begitu komunikasi. Saya pernah ceramah di Sulawesi Selatan ini. Sulawesi Selatan, kabupatennya nggak boleh sebut. Jaga kode etik jurnalistik. Saya ketemu dengan bapak-bapak pakai celana jeans, pakai jaket kulit, gayanya seperti gaya orang nggak sholat. Dia pokoknya Ustadz Somad mesti datang ke rumah, mesti makan di rumah. Kami pun datang. Terus dia ngomong, saya nih Ustadz dulu orangnya nggak peduli agama Pak Ustadz. Sekarang saya sangat cinta pada agama dan Ustadz saya undang ke rumah ini, saya senang dengan Ustadz. Saya selalu dengar ceramah Ustadz. Gimana Bapak bisa bertaubat? Dalam hati saya, ini pasti dia ngomong karena ceramah Ustadz Somad ini. Gimana Bapak bisa taubat? Dia lama diam. Dalam hati saya mungkin dia segan untuk mengungkapkannya. Untung saya nggak bilang karena saya, untung nggak bilang. Karena istri saya Pak Ustadz. Karena istrinya. Istri Bapak ngomong apa? Istri saya cuma ngomong 5 kata Pak Ustadz. Nanti kalau kamu mati gimana? Nggak ada tablik akbar, nggak ada ceramah, nggak ada sound system. Hanya perempuan yang ngomong dengan suara yang lemah lembut dengan 5 kata. Nanti kalau kamu mati gimana? Kalimat itu masuk ke otak saya Pak Ustadz, masuk ke hati saya, sampai pas saya mau tidur malam, nanti kalau kamu mati gimana? Pas lagi saya di kantor, nanti kalau kamu mati gimana? Pas lagi saya bawa mobil, nanti kalau kamu mati gimana? Itulah yang membuat saya tobat Pak Ustadz. Baru saya paham, ternyata orang dapat hidayah itu karena yang dari hati sampainya ke hati juga. Maka ibu jangan pernah berhenti untuk berusaha. Rumus ini boleh juga dipakai. Nanti kalau kamu mati gimana? Ya terserah aku, kata dia. Jangan pernah bosan.
Jadi komunikasi ini bisa jadi lewat lisan orang lain. Undang acara arisan keluarga, cerita tentang sholat, tentang bahwa kita akan mati, bisa melalui atasannya. Kalau kebetulan dia kantor gubernur, kantor bupati, melalui Bapak Kabak, melalui kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu suami saya nggak sholat, sekarang sholat. Ibu ceramah? Enggak. Terus langsung kepala dinas Pak Ustadz. Kalau nggak sholat, non-job. Bisa melalui lisan orang, bisa melalui buku, bisa melalui di grup-grup kirim video pendek, bisa banyak cara. Tapi di antara semua cara ini adalah doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ibu malam sholat hajat, bapak malam sholat tahajud, mohon kepada Allah supaya dibukakan pintu hidayah. Saya pun bukan berarti sudah selamat, saya masih keluarga, punya sepupu, punya jiran, punya tetangga. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Sesurga, bahagia di dunia, sesurga bersama keluarga. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semua dapat hidayah insyaallah. Amin. Demikian. Boleh penanya ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Somad atas Makasih, Pak. di Makassar. Ya, jazakumullah. Perkenalkan saya Agus Salim. Saya juga seorang guru. Saya pernah bersama Dr. Adnan Rahimullah 7 tahun dan bersama juga pernah merintis Al-Fatih ini. Masya Allah. Walaupun saya tidak lagi di sekolah ini, pesan almarhum pernah kepada saya, jangan pernah tinggalkan Al-Fatih. Masya Allah. Inilah selalu setiap ada kegiatannya Al-Fatih saya selalu hadir dan ikuti. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustaz adalah, kebetulan saya guru di SLB, sekolah luar biasa, Iya. memegang atau menangani anak autis 7 kelas Allahu Akbar. atau 7 murid. Allahu Akbar. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ayah di rumah menyamakan proses pendidikan itu kepada dua tempat ini, di sekolah dan di rumah. Karena kadang Ustaz, kami itu lebih perhatian dan lebih sayang mengajar anak di sekolah karena berkebutuhan khusus dibanding kepada anak kami di rumah yang non berkebutuhan khusus. Namun mohon pencerahannya supaya kami bisa sama-sama masuk surga dengan anak berkebutuhan khusus dan masuk surga juga dengan anak-anak kami di rumah. Itu saja ingin saya sampaikan Ustaz. Ya. Terima kasih. Semoga kita semua di dalam majelis ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anak pertama di keluarga 2 orang, saya dan adik saya dua-duanya laki-laki. Sebagai anak pertama, saya termasuk anak yang tidak bisa berpisah dengan ibu. Kemana saja ibu saya ikut. Ibu pergi kondangan, ibu pergi ke pasar, ibu pergi kemana, ibu pergi melihat orang meninggal, saya ikut. Lalu kemudian suatu hari di majelis itu ada, mohon maaf, orang yang secara fisik dia kurang fisiknya. Lalu mata saya sebagai anak kecil, anak SD, lama mata saya melihat orang yang kurang fisik itu. Lama. Terus ibu saya mengalihkan pandangan saya. Setelah sampai ke rumah dia bilang begini, nanti kalau ada orang seperti itu, jangan pandang lama-lama, jangan kau tengok lama-lama. Jatuh air mukanya, sedih dia. Dia itu tamu Allah. Maksudnya mak, nanti kalau kita meninggal, kita masih banyak proses, kita masih ada timbangan amal, kita masih ada titian siratal mustaqim, kita masih ada pertanyaan. Sedangkan mereka ini tamu Allah, nanti mereka langsung masuk surga. Boleh jadi kita masuk surga karena pertolongan mereka. Itu masuk ke dalam kepala saya sampai hari ini. Pernah suatu ketika saya sholat di masjid, di depan saya ini, persis di depan saya, seseorang yang fisiknya kurang.
Dia angkat tangannya lebih tinggi dan doanya lebih lama. Saya menangis dua. Pertama saya menangis karena saya ingat pesan ibu saya, jangan tengok lama-lama. Yang kedua saya sedih, dia fisiknya kurang, tapi doanya lebih lama. Dia fisiknya kurang, tapi tangannya minta lebih tinggi. Aku malu kepada Allah SWT. Jadi tanamkan ke dalam diri anak kita, jangan membuli, jangan mengejek, jangan mengolok. Dia saudara kita, dia tamu Allah, dia lebih mulia. Merasakan perasaan seperti perasaan pada diri sendiri. Kalau dicubit pipi sakit, begitu juga pipi orang. Kalau dicubit tangan orang, dipukul sakit, begitu juga tangan kita. Puncak iman bukan dilihat berapa rakaat tahajud malam. Puncak iman bukan dilihat berapa kali darahmu meleleh waktu syahid. Puncak iman adalah la yu'minu ahadukum, kau belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bapak guru, beliau lebih terasa di sekolah itu rasa cinta, rasa sayangnya kepada anak ini lebih daripada anak kandungnya sendiri di rumah. Kenapa? Karena anak ini fisiknya kurang. Mungkin akalnya sempurna, tapi emosionalnya, komunikasi sosialnya kurang. Berapa banyak mereka yang secara akal sempurna, hafalannya kuat, tapi komunikasi sosialnya kurang. Dan Bapak lebih sayang kepada mereka secara kecenderungan hati. Sedangkan anak di rumah ini ada ibunya, ada saya. Jadi memang hati ini bukan milik kita, dia milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ayah kandung, ibu kandung yang benci kepada anak seperti ini, malah ditinggalkan, malah dibuang, tapi Bapak justru lebih sayang. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, hamba itu dipakainya. Cincin kita ada 10, tapi kita sayang pada cincin ini. Cincin ini akan selalu kita pakai. Kenapa? Karena kita sayang. Allah sayang sama Bapak, maka dipakainya hati Bapak. Hati Bapak itu dipakai Allah. Sementara ayah kandungnya sendiri, ibu kandungnya sendiri mungkin benci, mungkin tak sayang, mungkin dibuangnya, mungkin diserahkannya. Tapi Allah bisa pilih hati Bapak. Itu memang misteri. Saya sendiri banyak yang di luar logika akal melihat dunia ini. Ada ustazah yang ngajar di pondok itu begitu seriusnya mengajarkan anak ini sampai anak ini hafal Quran. Yang saya sendiri malu, mungkin saya tidak bisa begitu. Tapi saya berusaha. Saya kalau di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, subuh Selasa, subuh Kamis 2 kali, saya tetap membacakan tafsir Jalalain ke anak-anak. Apa yang saya lihat? Bisa diajarkan, ustazah lain bisa ngajar. Tapi kenapa saya mengajarkan? Anak ini nanti akan menikah, dia akan punya suami, dia akan punya anak, dia akan punya pondok, dia jadi ustazah. Saya berharap dapat amal jariah dari mereka. Saya menganggap bahwa amal saya kurang. Jadi kalau kita dikasih Allah hati yang lembut, maka syukuri itu. Adapun kita kepada anak kita tidak berarti kita berkhianat, tidak berarti kita tidak lebih sayang pada anak. Dengan anak kita sayang. Saya sayang dengan anak saya, tapi juga saya mengajar santri, mengajar anak mengaji. Kenapa? Karena memang Allah berikan keterpautan hati, perbedaan. Hati punya Allah, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Sekarang ini banyak orang yang mati hatinya. Azab bukan sakit, azab diturunkan pada hati. Khatamallah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Azab yang pertama hati yang mati rasa, tak lagi peduli. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, sempurnalah penderitaan. Summum bukmun amyun, peka, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, tidak lagi bisa berpikir, la yubsirun, tidak lagi bisa melihat, la yarji'un, tidak lagi bisa kembali. Maka Bapak diberikan Allah hati yang lembut, bisa mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, dan bahkan lebih sayang,
bukan berarti tidak sayang kepada anak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, kita istiqomah sampai pada akhirnya nanti kita masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian.